Kita langsung ke Bang Jazilul, sepertinya Muhaimin Iskandar berdasarkan survei Poltreking masih tertinggal dari Gibran Raka Buming Raka yang melesat dari grafis yang tadi kami tampilkan. Bang Jazilul, komentar Anda. Ya, tentu yang namanya riset, hasil riset itu kan dinamis, tidak bisa kita simpulkan hari ini karena akan ada perubahan-perubahan ke depan. Oleh sebab itu pasangan 01 fokus saja kepada momen-momen yang harus dijalankan. Misalkan debat. Debat kita potensi positifnya naik menurut berbagai lembaga survei. Dan itu menjadi kekuatan dari pasangan Amin. Narasi perubahan juga makin kuat. Saya pikir lebih clear. Nah, itu di dalam kalkulasi kita. Tapi melihat kalkulasi menggunakan data kuantitatif terhadap cawapres, saya pikir tidak fair kalau hanya satu. Kalau data kuantitatif, karena nggak dipentingkan itu. Nah, yang dipentingkan itu data kualitatif, bahwa pasangan Amin menurut data kualitatif, Pak Anies mendapatkan dukungan dari kalangan kota, Pak Muhaimin di desa. Pak Anies kalangan kampus, Pak Muhaimin kalangan santri. Pak Muhaimin secara teritorial orang Jawa Timur, Pak Anies lahir di Jawa Barat. Ini kan saling melengkapi. Oleh sebab itu, dan hari ini tren menurut data kuantitatif, tren Amin terus menaik. Jadi, menurut saya, data-data kuantitatif yang ditampilkan itu kan sepenuhnya akan bersama. Justru kalau kita menggunakan pendapat pengamat kayak Rocky Gerung kan dianggapnya bahwa nepo baby itu kan menjadi penyakit. Bahasanya wartawan Al Jazeera kan ini mengandung nepo baby. Jadi itu juga akan menggerus. Padahal menurut Pak Hanta tadi, itu selalu Pak Jokowi saja. Kalau pasangan nomor urut 1 kan dari awal sudah tidak bersama itu. Kita menggaungkan perubahan dan makin hari masyarakat makin cerdas. Karena itu ditandai dengan tren elektoral yang terus menaik. Dan sampai detik ini, semua lembaga-lembaga survei hampir secara umum mengatakan tidak akan ada yang menang satu putaran. Dan bahkan seandainya satu putaran, pasangan Amin optimis kita pasangan yang akan menang di putaran pertama. Jadi semuanya punya kalkulasi masing-masing. Kita punya juga survei internal yang kita lakukan sebagai bagian dari pertimbangan internal. Bahwa misalkan Pak Hanta melihat faktor Pak Jokowi dari hasil survei gitu, menjadi kekuatan buat kubu Gibran, menurut saya justru itu nggak jadi soal. Karena kan dari awal Pak Gibran ini kan ketika diputuskan di MK itu kan mengandung cacat hukum, cacat etik menurut saya. Nah ini juga menjadi bagian yang juga secara umum masyarakat juga sudah tahu. Oleh sebab itu kalau survei-survei seperti ini oke, kita jadikan bagian dari pertimbangan. Namun kita melihat di masyarakat calon presiden yang punya aura itu Mas Anies, yang lainnya auranya gelap. Dan menurut orang Kiai Jawa Timur, apalagi Pak Jokowi, itu pulungnya udah hilang. Oleh sebab itu kita nggak usah ragu-ragu bahwa pasangan kalau bicara soal yang hasil surveinya Bang Jazilul, kalau aura capresnya kenapa? tadi Bang Jazilul bilang barusan banget nih, aura capresnya paling terang adalah Anies. Tapi kalau aura cawapresnya gimana? Justru aura capresnya makin terang karena bersama Gus Muhaimin secara kualitatif mengatakan itu, karena Islam tradisional kemudian lebih paham arah dari visi Mas Anies. Jadi justru di situ kekuatannya, bukan Mas Anies sendiri. Maksud saya pasangan nomor urut 1 memiliki kekuatan aura dibanding yang lain. Kalau yang katakanlah pasangan nomor 2 itu kan auranya memancar dari tempat lain. Menurut Pak Hanta tadi, auranya memancar dari Pak Jokowi. Sedangkan Pak Jokowi sendiri menurut beberapa informasi yang kami terima, itu juga pulungnya udah hilang. Pulung itu kalau bahasa Jawa itu, keramatnya udah hilang, karena memang sudah tidak lagi bersama Pak Nusirwan setahu saya.
itu juga Mas Andri nggak ngerti mempengaruhi. itu Mas. Pulung itu Mas Andri nggak ngerti. Oke, kita nggak bicara Oke. soal pulung-pulungan Oh, ya. sore hari ini, Bapak. Nanti coba kita artikan Ya, Bapak-Bapak ya. justru gini. Keramatnya tadi kata Kenapa Bang ini Jazilul. saya sampaikan? Karena Pak Hanta menggiring opini seakan-akan Pak Jokowi ini pulungnya menurut survei dia. Coba tanya Rocky Gerung, beda lagi. Itu yang saya maksud. Oke. Bahwa TV One menampilkan hasil survei Pak Hanta, oke silahkan. Tetapi kan banyak pengamat yang lain, ahli-ahli yang lain, termasuk saya, boleh dong menilai dari dimensi yang lain. Gitu. Oleh Baik, sebab Bang itu, Jazilul. pasangan Amin fokus saja kita kerja, karena masyarakat ternyata butuh perubahan ke arah yang lebih baik. Dan masyarakat sudah sudah tidak nyaman dengan keadaan yang ada ini untuk diterus-teruskan. Itu kan menjadi kekuatan buat kubu Amin. Jadi jelas kami tegas, kami kubu perubahan, dan sekali lagi seandainya terjadi 2 putaran, kamilah yang menang di putaran pertama. Baik Bang Jazilul, semua punya angka meskipun yang saat ini angka yang dikeluarkan versi poltreking. Bang Andre Rosiade, Anda merasa angka yang dikeluarkan poltreking ini penggiringan opini tidak sesuai dengan fakta di lapangan atau bagaimana Bang Andre? Bang Ya, Andre, silakan. jadi begini Andro, Tisa, semua pihak, ya jelas kan? Jelas. Jadi gini, Silakan, Bang. saya ingin mengomentari pihak lain ya, karena memang semua orang punya narasi dan omong-omong masing-masing. Tapi faktanya, kalau kami kan tidak bicara omong-omong, tapi bicara fakta. Hampir semua lembaga survei yang terverifikasi dan juga bergabung dalam Persepi, ya, salah satu lembaga asosiasi survei yang dipercaya, itu menyatakan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu berpotensi menang 1 putaran. Dan angkanya sudah mendekati angka 50%. Ada yang 47, ada yang 48, bahkan ada yang 49. Tentu ini menunjukkan bahwa satu ya, pilihan Pak Prabowo memilih Mas Gibran sebagai cawapres itu pilihan yang tepat. Kenapa? Karena dulu ada yang bilang Mas Gibran itu cupu, ternyata suhu. Buktinya apa? Caimin kena selepet, Pak Mahfud kena karet di debat pres yang pertama. Dan insya Allah besok hari Minggu tanggal 21 Mas Gibran akan menunjukkan kapasitas dan kemampuan beliau sebagai pemimpin anak muda yang mampu mendampingi dan melengkapi Pak Prabowo dalam debat cawapres besok. Rakyat semakin yakin melihat kapasitas dan kemampuan anak muda Indonesia untuk berpartisipasi memimpin Indonesia 2024-2029. Di luar itu tentu sekali lagi kami bekerja keras. Contoh sekarang saat ini Gus Jazil, Pak Nusirwan, ini saya masuk mobil sementara untuk live di TV One. Di luar mobil saya itu ada ratusan warga Kota Padang menunggu saya. Saya lagi di posisi berkampanye resmi untuk pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Makanya fotonya, bajunya kan nih Prabowo Gibran. Ya, jadi ini cara-cara kita menang seperti itu. Cara-cara kita menang, kami datang ke rakyat, meyakinkan rakyat, mengajak rakyat untuk memilih pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, aura, getaran yang kita rasakan di masyarakat beda. Apa yang kita rasakan? Masyarakat jenuh dengan pemilu yang begitu lama. Makanya mayoritas rakyat Indonesia menginginkan pemilu cukup 1 putaran. Dan insya Allah Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menang. Dan cara menangnya seperti apa? Cara menangnya tentu secara terhormat, ya. Cara menang yang jujur, adil. Contohnya yaitu kita kerja di lapangan, bertemu dengan masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran yang pemimpin yang paling mampu dan bisa melanjutkan keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Bukan dengan menebar fitnah, bukan dengan menebar hoax, bukan menebar kebencian. Itu cara-cara kami, santun dan santuy, sehingga pemilu yang merupakan yang akan dilaksanakan 14 Februari nanti bisa menjadi kenduri demokrasi. Rakyat datang berbondong-bondong ke TPS dengan bahagia, tenang, dan penuh senyuman untuk menyambut pemimpin baru yang bisa melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo bersama Mas Gibran. Jadi gitu. Jadi memang rasional Andro dan Tisa. Oh memang betul
sampai mungkin hari ini belum 50%, tapi angkanya sudah mendekati 50%. Potensinya ada. Kalau nggak berpotensi 50%, nggak mungkin ya pasangan 01 dan 03 timnya menjajaki pertemuan. Karena kan ini minyak dan air. Coba mempersatukan demi ambisi kekuasaan. Seperti itu. Oke, baik. Ini Jadi nanti, kan oke, Gus ini Jazil cukup menarik itu, ya nih. Amin dan 03 itu kan air dan minyak. Oke, baik. Ini cukup menarik nih soal air dan minyak yang kata Bang Andre kayaknya nggak mungkin air dan minyak bersatu, tapi menjajaki pertemuan. Nanti akan ditanggapi oleh Tapi mungkin demi masing-masing. ambisi kekuasaan mungkin bisa bersatu. Nanti akan ditanggapi oleh Pak Nusirwan dan juga Bang Zilul usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Iya, iya, iya.